Untuk mata kuliah farmasi komunitas kita, di materi yang saya berikan kemarin kita sudah membahas terkait dengan terutama adalah proses penyimpanan ya. Nah, di siang hari ini eh, terutama yang akan kita bahas adalah penyimpanan vaksin ya. Nah, jadi memang dari beberapa sediaan farmasi memang semuanya membutuhkan eh, spesifikasi sesuai dengan sediaan farmasi yang akan kita simpan. Nah, khusus untuk vaksin ini ada perlakuan yang lebih khusus lagi, gitu ya. Nah, ketimbang eh, penyimpanan-penyimpanan sediaan yang lain ya, karena memang bahwa seperti kita ketahui vaksin ini adalah sangat rentan terhadap perubahan suhu. Untuk vaksin itu harus dalam suhu yang sesuai. Ya, jadi kita harus menyesuaikan benar-benar suhu yang eh, tempat penyimpanan kita dengan jenis vaksin yang akan kita simpan. Karena kalau vaksin ya, jadi dan juga eh, apabila terjadi perubahan suhu selama proses penyimpanan itu juga akan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi memang kita memastikan supaya tidak ada ataupun variasi suhu penyimpanan itu seminimal mungkin ya. Jadi itu eh, kekhususan ya dari vaksin penyimpanan. Nah, jadi nanti di sini kalau kita lihat vaksin ya ini suhu penyimpanan akan tergantung dari jenis vaksin yang akan kita simpan. Nanti ada vaksin yang dia sensitif terhadap perubahan suhu ya. Kemudian nanti ada juga vaksin yang sangat sensitif terhadap suhu di atas suhu beku ya. Jadi nanti kita bisa melihat apakah vaksin itu sudah rusak atau tidak. Tadi misalnya nanti dengan melakukan yang kita sebut nanti uji kocok. Bagaimana kita bisa menentukan atau melihat apakah vaksin tersebut pernah mengalami pembekuan ya atau tidak. Karena kalau sudah mengalami proses beku, dia sensitif, eh, maka vaksin tersebut akan rusak. Ya. Nah, itu nanti juga akan kita bahas dalam temuan kita pada siang hari ini. Nah, jadi dalam penyimpanan biasanya kita akan simpan vaksin yang kita salurkan itu ya dalam cold room atau vaksin refrigerator. Jadi di sini suhunya itu akan 8 derajat Celcius ya, atau mungkin juga pada suhu yang lebih rendah ya. Jadi nanti eh, ini adalah hal yang harus kita eh, pantau terus-menerus. Jadi dalam pemantauan dalam proses penyimpanan itu setiap hari itu kita harus melakukan proses monitoring ya suhu tempat penyimpanan dari vaksin tersebut. Ya, jadi biasanya tempat penyimpanan vaksin kita itu akan dilengkapi dengan termometer dan setiap oleh petugas dan nanti petugas akan mencatatkan hasil pemantauan suhu dari tempat penyimpanan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini harus kita lihat bahwa memang vaksin itu memiliki expired date, ya, memiliki expired date, jadi tanggal akhir vaksin yang boleh digunakan. Tetapi harus kita lihat, baik,
Walaupun nanti misalnya tanggal expired date-nya belum tercapai, tetapi nanti kalau kita lihat eh, indikator vaksin vial monitornya itu sudah tidak memenuhi syarat, maka vaksin tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Atau kemudian nanti ada juga kondisi dari vaksin vial monitor itu yang bahwa vaksin tersebut harus segera digunakan. Ya, jadi vaksinnya harus segera digunakan. Belum rusak, tetapi dia harus segera digunakan. Kalau dia dekat ya atau segera digunakan, maka vaksinnya akan bisa rusak ya dalam waktu dekat, sehingga dia harus segera digunakan. Jadi makanya nanti penting untuk kita melihat yang kita sebut sebagai vaksin vial monitor, selain tentu kita lihat tanggal kadaluarsa dari vaksin. Ya, jadi dalam kita melihat apakah vaksin tersebut bisa digunakan atau tidak, tentu yang pertama kita akan cek VVM-nya, ya, vaksin vial monitornya, bagaimana kondisinya, kemudian kita lihat tanggal kadaluarsanya, ya. Nah ini kalau kita lihat ya proses juga ada di sini adalah jenis-jenis vaksin ya. Nah, jenis-jenis vaksin yang bisa disimpan berdasarkan suhu. Ya, di sini ya ada yang disimpan di suhu 2 derajat sampai 8 derajat Celcius. Ada juga yang harus disimpan di bawah suhu beku ya, minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Ya, jadi ini yang harus disimpan. Jadi kalau kita lihat di sini memang tergantung juga dalam proses distribusi nasional, subnasional, kemudian ke kota, kemudian ke puskesmas. Jadi di sini eh, terutama OPV ya, OPV itu dia saya lupa, untuk vaksin polio ya, yang ini ya heat sensitif dia nanti itu termasuk. Kalau di langkah ya ataupun di tahap pendistribusian nasional, subnasional atau kabupaten kota, kemudian itu disimpan di bawah suhu minus 15 sampai minus 25. Kemudian nanti di puskesmas itu suhu penyimpanan paling lama 1 bulan pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ya, jadi ini agak sedikit uh, spesifik ya penyimpanan dari OPV-nya, oral polio virus ya. Nah, dalam proses penyimpanan yang pertama kita lemari es ya. Nah, ini penempatan lemari es nggak boleh rapat dinding ya. Jadi harus kita kasih jarak lemari es atau refrigerator kita, tempat penyimpanan kita itu 10 sampai 15 cm dari dinding ya, dari dinding belakang ya. Nah, kemudian nanti juga jarak minimal antara lemari es dengan lemari es lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 lemari es, itu juga jaraknya harus dikasih jarak, nggak boleh rapat ya. Jadi dia kurang lebih sekitar, kemudian lemari esnya tidak terkena sinar matahari langsung. Ruang penyimpanan itu mempunyai sirkulasi udara yang cukup, dan ini yang harus kita pastikan, setiap satu unit lemari es menggunakan hanya satu stop kontak listrik. Ya, jadi nggak boleh bagi-bagi stop kontaknya untuk lemari es penyimpanannya. Ya, ini untuk mencegah ya terjadinya korsleting. Ya, karena kan dia lemari esnya harus hidup terus ya, harus hidup terus. Nah, nanti kalau misalnya dia eh, satu stop kontak itu boncengan misalnya, ya, itu nanti resiko untuk korsleting akan lebih tinggi. Jadi dipastikan ya kita dalam proses penyimpanan lemari es yang kita gunakan itu hanya eh, stop kontak ya.
Nah, bentar ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada intermezzo. Oke ya, jadi tadi hal yang perlu diperhatikan. Ini kemudian ini juga sudah oke. Nah, dalam proses penyimpanan ya di lemari es, pencegahan juga, bagian bawah lemari es diletakkan full pack. Ya, jadi ya kalau kita bilangnya es batu lah gitu ya, tapi dia kan kemasannya ini ya eh, lebih cantik lah ya full packnya itu. Jadi nanti kita letakkan di bagian bawah ya. Nah, sebelum menyimpan vaksinnya, ya, jadi bagian bawah lantai lemari es itu kita gunanya supaya pada saat nanti apabila terjadi aliran listriknya padam ya atau terputus, suhu di dalam lemari esnya itu akan eh, stabil lebih lama. Ya, jadi mungkin bisa lebih tahan suhunya itu sampai 3 jam atau sampai 4 jam ya dengan adanya cool pack tadi yang sudah kita letakkan sebelumnya di bawah lemari es sehingga kalau terjadi mati lampu itu suhunya akan bisa lebih stabil, lebih tahan lama ya ketimbang kalau nggak ada impact. Jadi sampai nanti ya listriknya kembali bisa tersambung kembali kemudian atau misalnya kita calling tuh biasanya dari puskesmas itu kita telepon ke PLN-nya kira-kira berapa lama perbaikannya. Kalau misalnya perbaikannya lama, maka vaksin kita itu harus kita pindahkan, ya, harus kita pindahkan, harus kita pindahkan ke tempat lain yang tentu yang listriknya masih hidup, ya, yang masih berfungsi. Jadi itu harus kita antisipasi dengan benar, ya. Kalau misalnya juga kan sering kalau di Medan dulu itu sampai 6 jam atau bisa juga sampai 12 jam matinya gitu ya. Karena dia kekurangan daya. Jadi kalau genset kan paling tahan 3 jam gitu misalnya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu harus kita antisipasi, harus kita pindahkan ya vaksinnya ke tempat lain ya yang masih ada listriknya gitu ya supaya jangan rusak. Dan selama proses pemindahan itu juga tentu harus diperhatikan jangan sampai eh, terjadi perubahan suhu penyimpanan ya pada saat proses pemindahan tadi. Jadi kita pakai apa namanya cool box ya. Kita pakai cool box dalam memindahkannya supaya vaksinnya itu tidak rusak, gitu ya. Begitu juga nanti peletakan dus vaksin di dalam lemari es itu tidak boleh nempel-nempel ya. Harus ada jarak minimal ya 1 sampai 2 sentimeter ya, nah, atau 1 jari tangan di dalam penyimpanan di dalam lemari esnya. Gitu ya. Nah, kemudian dalam penyimpanan, kalau ada vaksin yang heat sensitif, jadi sensitif terhadap panas, maka dia diletakkan
di dekat ya atau menempel pada dinding lemari es di dalam ya. Jadi dia berarti di samping-samping nih. Nah, kalau dia yang heat sensitif, HPV, BCG, campak, kemudian measles rubella, YMR itu ya. Nah, itu kita letakkan nanti susunannya itu di dekat dinding lemari esnya yang bagian dalam tentunya ya. Kalau dia yang free sensitif, kita menyimpannya itu jangan menempel dinding dia. Jadi itu vaksin TT, DT, kemudian hepatitis B, DPT, ya, IPV. Nah, ini vaksin-vaksin ini adalah termasuk ke dalam vaksin yang sensitif beku ya, beri sensitif. Nah, ini kita meletakkannya, nyimpannya di dalam lemari es itu di tengah-tengah ya, bagian tengah, jangan di bagian pinggir. Ya, jadi harus kita lihat juga ya, harus sesuai dia yang heat sensitif sama yang freeze sensitif. Nah, dan nanti yang freeze sensitif ini nanti yang kita perlu lakukan uji beku ya. Salah uji beku, uji kocok ya. Nah, untuk melihat apakah vaksin itu sudah pernah beku sebelumnya. Ya. Nah, kemudian eh, untuk yang penyimpanan di dalam freezer ya, ini kan berarti di bawah suhu beku ya, minus 15 derajat Celcius sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Ya, ini sama juga mungkin bawah lemari es itu diletakkan pulpetnya, ini juga sama. Nah, vaksin polio itu memang disimpan di dalam freezer ya, jadi di bawah di suhu beku ya. Ini kalau kita perhatikan ya, ini ada tabel penyimpanan vaksinnya. Ini ya, ini jenis-jenis vaksinnya. Polio ya, ini memang harus disimpan di dalam freezer ya, di suhu beku ya, minus 15 sampai dengan minus 25 derajat Celcius. Ya, eh, ini untuk pasien yang eh, tadi yang akan kita gunakan gitu ya. Kadang-kadang kan memang dalam proses distribusinya itu kan kita nggak tahu, apalagi kalau misalnya puskesmasnya letaknya mungkin di eh, ya daerah terpencil ya, di Nias misalnya, gitu ya. Maka kita harus pastikan tadi vaksin tersebut masih bisa digunakan. Yang pertama kita lihat tentu tanggal kadaluarsa, ya. Jangan sampai lewat tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa untuk vaksin yang sensitif beku tadi ya, dia belum pernah mengalami pembekuan karena vaksin ini kan ya kadang bisa saja dia proses penyimpanan salah, kemudian pernah beku, kemudian dipindahkan gitu misalnya ke suhu yang lebih ke suhu yang yang 2 sampai 8 derajat Celcius tadi kan, ya kan akan cair kembali. Tetapi vaksin tersebut pernah beku. Nah, itu untuk vaksin yang tersebut tidak bisa kita gunakan. Ya, jadi karena dia pasti sudah rusak untuk vaksin yang sensitif beku. Nah, maka itu nanti kita untuk vaksin-vaksin yang sensitif beku, ya apabila terdapat kecurigaan, kadang-kadang kan misalnya naik mobil, ya, mobil memang full box gitu ya, tapi karena dia jauh, bisa saja terjadi sesuatu kondisi di lapangan gitu misalnya, mobilnya mogok gitu misalnya ya. Nah, mobilnya mogok, kemudian ya kan otomatis mesinnya mati, eh,
full boxnya kan juga nanti akan mati juga, ya, sehingga nanti itu biasanya terjadi proses perubahan suhu yang perlu kita pastikan, ya, terutama untuk yang letaknya nanti kalau Anda nanti bertugas di puskesmas yang jauh gitu ya, ini harus dilihat. Untuk yang vaksin sensitif beku, kita kalau kita curigai bahwa ada kemungkinan vaksinnya itu pernah mengalami proses pembekuan, kita lakukan uji kocok, ya. Nah, kita bandingkan eh, untuk ataupun dengan vaksin yang memiliki jenis dan nomor batch vaksin yang sama. Jadi biasanya nanti yang itu, ya, akan kita periksa. Ya, nanti caranya seperti apa kita lihat, ya. Kemudian vaksin belum terpapar suhu yang berlebihan tadi itu nanti kita cek melalui vaksin vial monitor, ya. Nanti ada vaksin vial monitornya. Ya, kemudian vaksin belum melampaui batas waktu ketentuan pemakaian vaksin yang telah dibuka. Jadi ada beberapa vaksin itu yang memang dia tidak langsung habis untuk satu kali pemakaian, ya. Jadi dia mungkin ada beberapa kali pemakaian. Jadi setelah satu kali imunisasi, misalnya hari ini, mungkin besok masih bisa digunakan, ya. Nah, jadi nanti ada ketentuannya, ya, beberapa jenis vaksin itu ada jenis vaksin yang masa pakainya itu setelah dibuka 3 sampai 6 jam, ya, dikit. Ada juga yang masa pakainya itu bisa sampai 1 hari atau 2 hari, ya. Nah, jadi nanti kita harus perhatikan, ya, kita lihat jenis vaksinnya, ya. Nah, untuk yang sensitif beku tadi, ya, kita lihat dari uji kocoknya, ya. Jadi dari vaksin yang datang itu, ya, sama-sama datang, gitu ya. Kita ambil eh, satu, ya, ambil satu contoh dari setiap vaksin yang dicurigai pernah beku, itu kita beri label tersangka beku. Kemudian kita ambil satu lagi vaksin, ya, yang sama jenisnya, ya. Kemudian vaksin yang satu lagi ini, pembanding ini, itu kita bekukan, ya. Nah, pembandingnya kita bekukan, kemudian eh, vaksin yang tersangka beku tadi kan eh, sama-sama kita kocok, ya. Setelah yang tadi yang pembandingnya kita bekukan, kemudian kita cairkan kembali, gitu ya, sampai dia cair seluruhnya jadi cairan. Kemudian yang kedua jenis vaksin ini akan kita kocok, ya, selama bersamaan dengan satu tangan, ya. Nah, dengan satu tangan selama 10 sampai 15 detik, ya. Kemudian kita letakkan, ya, untuk kita lihat, kita bandingkan laju pengendapan, ya. Kita bandingkan laju pengendapan dari kedua vial tadi, ya, vial vaksinnya. Kita lihat, ya. Kalau nanti ternyata pengendapan vaksin tersangka beku itu lebih lambat dari contoh yang dibekukan, maka berarti vaksinnya itu yang tersangka tadi masih bagus, gitu ya, masih bisa digunakan. Kemungkinan yang kedua, pengendapan vaksin tersangka bekunya itu sama atau lebih cepat daripada yang dibekukan, yang kita bekukan tadi pembandingnya. Kalau dia sama ataupun lebih cepat, berarti itu vaksinnya sudah rusak. Artinya bahwa memang tersangka beku tadi itu memang sudah pernah beku, gitu ya, karena dia sama dengan yang kita bekukan tadi. Nah, dengan pembanding yang kita bekukan. Nah, kalau itu terjadi, maka itu berarti vaksin yang tersangka beku tadi memang sudah tidak bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, ini contohnya, ini sama-sama, ya. Ini yang eh, frozen control filenya. Jadi kita
sudah bekukan, ya. Ini yang mau kita lihat. Kemudian kita lihat pengendapannya, ya. Nah, jadi untuk yang tersangka beku tadi yang di sini, dia lebih lambat pengendapannya. Kalau lebih lambat berarti masih bisa kita gunakan. Nah, ketimbang yang ini yang kita bekukan ya kontrolnya pembanding. Ya. Nah, ini berarti masih bisa kita gunakan. Itu untuk uji cocoknya, ya. Untuk yang eh, tersangka pernah beku, ya, untuk vaksin yang frozen sensitif. Kemudian untuk yang heat sensitif biasa kita lihat, kita nilai dengan vaksin vial monitor. Ya, vaksin vial monitor ini kita melihat apakah vaksin tersebut masih bisa digunakan atau tidak dengan melihat tanda, ya. Ada tanda stiker, ya, stiker VVM-nya. Jadi dalam stiker VVM itu terlihat di sini supaya lebih gampang. Nah, ini ya. Jadi nanti di dalam setiap vial vaksin itu akan punya stiker VVM, ya, vaksin vial monitor. Nanti kita lihat di sini. Jadi ada kita lihat warna, ya, kita bandingkan warna yang lingkaran dengan warna eh, kotak yang ada di tengah lingkaran. Ada empat kondisi ini, empat kondisi A, B, C, dan D. Ya, kondisi A, segi empat, ya, atau kotak di tengah itu lebih terang ketimbang warna lingkaran. Kalau dia lebih terang berarti vaksin tersebut masih bisa digunakan, ya. Ya, dengan catatan belum melewati tanggal kadaluarsa. Kalau misalnya dia walaupun VVM-nya masih bagus, kondisinya A, tetapi sudah lewat tanggal kadaluarsa, itu tidak bisa lagi kita gunakan, ya. Nah, warna kotaknya itu lebih eh, memang berubah, dia lebih gelap, tetapi masih lebih terang, ya, ketimbang dengan lingkaran. Artinya kita masih bisa melihat nih kotak yang di tengah. Memang sudah agak lebih gelap, tetapi masih bisa kita lihat, ya. Nah, ini berarti masih bisa kita gunakan, tetapi harus segera, ya. Takutnya nanti ya dia akan beralih ke kondisi yang C. Kalau yang C ini, ya, warna kotaknya itu sudah sama dengan lingkaran. Kalau sama, ini nggak bisa lagi digunakan. Ya, warna kotaknya sudah sama dengan lingkaran. Kondisi yang keempat, warnanya lebih gelap ketimbang lingkaran. Ini juga jangan digunakan. Ya, vaksinnya tidak boleh digunakan kalau dia lebih gelap. Ya, nah, jadi ini, ya, yang kita lihat nanti dalam eh, pemantauan mutu vaksin, ya, penyimpanannya kita lihat melalui vaksin vial monitornya, ya. Kalau dia kondisi AB bisa digunakan. Kalau B harus segera digunakan. Kondisi C tidak bisa digunakan dan D juga tidak bisa digunakan, ya. Jadi eh, itu cara melihat vaksin vial monitor, ya, VVM-nya. Makanya memang eh, yang penting adalah dalam penyimpanan ini bagaimana kita, tentu yang pertama menyimpan suhunya sesuai dengan suhu penyimpanan untuk masing-masing vaksin, ya. Kemudian stabilitas suhu ruangan itu yang harus kita
pastikan juga ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah eh, beyond use date kalau kita biasanya sebutnya, bahwa ada masa di mana vaksin itu masih bisa digunakan sesudah kemasannya dibuka ya. Eh, karena kan ada beberapa vaksin yang memang bukan single use ya, jadi bisa dosisnya itu bisa digunakan berkali-kali ya, tetapi tentu catatannya harus masa eh, ada misalnya BCG itu masa pemakaiannya hanya 3 jam. Kalau sudah lewat dari 3 jam, BCG tidak bisa digunakan lagi. Kemudian ada vaksin campak MR, ini masa penggunaannya maksimalnya adalah 6 jam. Sudah lewat 6 jam, dia tidak bisa kita gunakan lagi. Ya. Nah, kemudian eh, di sini folio misalnya cukuplah masa pemakaiannya itu setelah kita buka ya, sisa vaksinnya itu bisa kita gunakan 2 minggu ya. Untuk IPV, DT, TD, kemudian DPT ini bisa sampai 4 minggu. Ya tentu sepanjang suhu penyimpanannya itu sesuai ya. Kemudian nanti lihat lagi vaksin vial monitornya ya. Nah, selama proses penyimpanannya. Maka perlu nanti ada stiker kalau dia sudah dibuka, kapan itu dibuka. Ya, jadi dibuat di situ waktu vaksin dilarutkan. Ya, nah dibuat catatannya kapan pertama kali digunakan. Kemudian hal penting lain yang perlu kita perhatikan, penyimpanan vaksin beku kering, kemudian pelarutnya itu tidak boleh dicampur-campur, ya. Nah, jadi nggak boleh tukar-tukar antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Ya, jadi memang harus spesifik. Biasanya nanti setiap jenis vaksin itu kalau dia pakai pelarut, tentu pelarutnya juga spesifik. Ya, ini ada contoh-contoh vaksin refrigerator, tempat penyimpanan vaksin ya. Ini yang pintu buka depan, ada juga yang buka atas ya. Ini nah, ya. Dan ini di setiap ini ada pemantauan suhunya ya, biasa dilengkapi dengan termometernya. Ya. Nah, ini contoh penempatan cool pack-nya. Jadi cool pack-nya itu ada ditambahkan di bawah ya, dan juga di atas cool pack ya. Jadi nanti kalau mati lampu, oh, dia suhunya masih bisa bertahan lama ya, stabil di laut. Ini contoh-contoh peliharaan. Dan ini full box ya. Ini contoh full box. Ini biasanya kalau dari puskesmas kan mau imunisasi atau vaksinasi ya ke posyandu ya. Ini kita bawahnya pakai full box biasanya ya.
hoax atau vaksin carrier. Penanganan obat. Ini baik, mungkin untuk terutama penyimpanan vaksin, yang kontrol bagaimana kita melihat, menentukan apakah vaksin tersebut masih bisa digunakan atau tidak, ya, terutama itu yang penting. Ada hal-hal tadi yang harus diperhatikan, baik itu vaksin yang heat sensitif ataupun yang freeze sensitif. Kemudian juga tadi ada hal penting lain, tadi ada waktu, berapa lama vaksin itu masih bisa digunakan setelah proses, setelah kemasan dibuka. Itu ada ketentuannya juga masing-masing sesuai dengan jenis vaksinnya, ya. Mungkin itu yang harus kita perhatikan terkait dengan proses penyimpanan vaksin, ya. Kemudian tadi ada uji kocok dan juga eh, penilaian VF, ya, penilaian vaksin via monitor. Mungkin itu ya yang penting untuk di bagian penyimpanannya. Nah, nanti lengkapnya ini nanti bisa dibaca sendiri, ya. Dari awal sampai akhir di sini cukup lengkap pedoman pengelolaan vaksinnya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk ini penyimpanan vaksinnya? Cukup, ya. Untuk UTS-nya hari Senin, ya. Iya, Pak. Ya, hari Senin. Oke, baik. Nanti eh, soalnya mungkin akan digabung ke Pak Nasri, ya, barangkali nanti. Eh, ya, soal saya ini tentunya vaksin, kemudian kemarin penyimpanannya, proses penyimpanan, dan juga ada sedikit perhitungan untuk penentuan HPP, ya, penentuan HPP, kemudian perhitungan laba bersih, laba kotor, ya. Itu mungkin nanti yang soal dari saya, ya, masuk untuk UTS-nya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan kita siang hari ini, kita cukupkan sampai di sini, ya, semuanya. Hmm, Ya, kalau ada kesalahan tentu saya mohon maaf, ya. Mohon maaf lahir batin lah sekalian ini, ya. Masih bulan Syawal semuanya. Saya tutup kuliah kita siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Yudi, Yudi, Yud, Iya, itu Pak. yang dari Puskesmas sudah masuk, Yud? Sudah, Pak. Dua Pertemuan kali. jam 7. Sudah, ya. Tapi di absensi belum ada, ya, Yud. Diingatkan lagi, Yud. Atau gimana? Iya, Pak. Baik. Nanti saya ingat. Mungkin yang absen ibu itu atau Bu Undun barangkali, ya. Saya nggak tahu juga nih. Karena dari luar kan, untuk absensi di satu usulnya mungkin dia nggak bisa barangkali, ya. Nanti kontak ke Bu Umbun barangkali, ya, gimana teknisnya. Ya, Pak. Oke, ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, ya.